momen yang menurut gue sangat manusia banget Yes. gitu. Dan mungkin tantangannya di gue karena gue dari dulu kan ada di dunia tipu-tipu ini kan. Ya kalau lu ada di dunia per entertainment kan lu ngerti ya, kayak kita kan people pleaser ya. Yeah, Jadi benar. kayak kita gak punya waktu buat Yes. diri kita sendiri Yeah, gitu. yeah, Nah yeah, gue yeah, merasa yeah. ketika gue punya anak ini gue baru punya waktu untuk diri sendiri, baru bisa menjadi diri gue sendiri gitu. Tapi lu kangen nggak sebenarnya sama Ya. kekeosan itu? Sekarang lebih chaos kali sebenarnya. Cuman in a good way kok. In a good way. After all it's blessing, ya kan? Iya, in a good way. Jadi jadinya bareng flip-flop apa ya? Iya banget loh, gue ngobrol sama dia kayak ini loh. Pilih. Kayak ada orang yang bisa, gue jarang loh ngobrol sama orang yang mengerti. Gue ngerti soalnya gerak-gerik gue gitu. Gue tuh ngikutin Angel Peters itu ya di dua fase. Fase Idola Cilik, karena gue nonton Idola Cilik. Gue inget banget tuh habis gue ada acara radio di Puncak gitu ya. Baliknya tuh langsung nonton RCTI, nonton Idola Cilik. Serius gak sih? Lu SMS gak? Tapi buat gue. Gue lupa, gue tuh ikut SMS. Soalnya gue udah juga suka SMS. 6288 kan. Kalau lupa berarti lu gak SMS buat gue tuh biasanya. Masih pager. Gila, tahun berapa pager ya? Terus akhirnya setelah itu, karena gue radio juga dan segala macam, udah tidak mengikuti lagi. Tapi akhirnya lo comeback lagi nyanyi juga as a teenager. Iya. Cuma mencak-mencak banget kan. Iya, tapi ya seru, maksudnya seru banget. Seru. Masa muda gue seru tapi terlalu kemana-mana gitu. Jadi gue baru merasa pada saat gue punya anak, jadi kayak dalam oke nih purpose gue mau berkarya nih ke depannya. Kayak gue mau bikin apa. Makin bold ya. Iya makin bold, kayak gue mau jadi kayak apa. Kayak gue lebih pede untuk ya kalau lu ada di dunia per entertainment kan lu ngerti ya, kayak kita kan people pleaser ya. Jadi kayak kita gak punya waktu buat diri kita sendiri gitu. Nah gue merasa ketika gue punya anak ini gue baru punya waktu untuk diri sendiri, baru bisa menjadi diri gue sendiri gitu. Dan gue gak malu, gue sekarang udah kayak nothing tulus. Gak perlu ada pembuktian. Itu lebih enak kan? Lebih enteng kan sebenarnya kayak gitu kan? Iya, tapi kan kita harus ngelewatin gak sih? Iya harus, karena nggak bisa kita langsung ada di stage ini tuh nggak bisa. Harus ada lesson dulu, apalagi akhirnya lo sekarang udah ada junior gitu. Itu akan automatically akan ngerubah kita. Humbling banget sih. Iya. Itu kayak momen yang humbling banget dan momen yang menurut gue sangat manusia banget gitu. Dan mungkin tantangannya di gue karena gue dari dulu kan ada di dunia tipu-tipu ini kan. Maksudnya ada di dunia semua orang ini. tahu kok, semua orang udah tahu. Sekarang sosial media udah iya kan, membuka itu semua. Membuka itu semua. Kalau dulu kan bener-bener kayak ini makanan gue setiap hari gitu. Jadi kayak gue merasa sekarang gue baru punya kesempatan untuk menjadi orang yang kayak gue bisa jadi apa adanya, gue bisa ngomong dari lagu gue bisa jadi diri gue sendiri tanpa gue harus pembuktian gitu. Tapi gue udah makan itu semua kayak momen-momen gue ketemu lo sekarang sama gue ketemu dulu pasti beda banget gitu. Gue pasti bisa kayak Aji gitu. Pasti gue nyetel gitu kan. Kalau sekarang gue yang kayak aduh maaf banget ya. Sorry banget apa segala macam. Mungkin gue bisa lebih santai. Tapi gue jadi lebih kayaknya lebih oke yang versi ini deh. Terima kasih. Tapi itu kan harus perjalanan dan semuanya. Tapi lu kangen nggak sebenarnya sama kekeosan itu? Sekarang lebih chaos kali sebenarnya. Tapi caranya beda aja. Situationnya beda ya? Iya, situationnya beda. Iya. Tapi ya itu salah satu perenungan gue juga sih. Kayak gue mencoba untuk gue make peace dengan, gue percaya bahwa apapun yang gue lewatin itu kayak membentuk karakter dan membentuk diri gue yang sekarang. Itu udah pasti. Benar, setuju. Karena tanpa pengalaman-pengalaman gue yang dulu itu, ya kan, gue rasa gue tidak akan menjadi manusia ya. Nggak akan menjadi manusia yang yang bisa punya kerendahan hati gitu. Kali-kali gue lebih congkak lagi juga bisa gitu daripada gue dulu. Probably. Gue tuh sempat ngobrol sama temen gue. To be old and wise, you have to be young and stupid menurut gue. Karena kalau misalkan nggak ada kebodohan dan kesalahan dan kegilaan yang kita nggak lakuin dulu, kita kedepannya nggak akan bisa ambil pelajaran jadi untuk be a better person gitu maksud gue. Dan lu sebenarnya kan beda umur sama gue tuh 7 tahun sebenarnya. 7 tahun Tapi untuk anak 97 tuh menurut gue lo
Karena banyak juga anak 97 yang udah nikah dan udah punya anak juga. Belum nyampe fase pemikirannya kayak lo gitu. Menurut gue good sih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Angel Peters. Luar biasa, gokil. Tapi lo kangen, lo juga rindu berarti ya? Rindu. Makanya lo keluarin single Rindu. Keluarin single Rindu. Kan tepuk tangan, boleh dong. Rindu ini rilis di tanggal 16 Januari. 16 Januari 2025. Rindu bareng sama music videonya juga. Bareng sama music videonya. Soalnya tema kita juga di episode kali ini adalah Rindu versi dewasa ya. Lagu lo Rindu dan lo juga kita kenal sekarang udah menjadi Angel yang sekarang gitu. Kita tahu lo dari kecil idola cilik. Buat yang nonton idola cilik ya. Tapi mungkin yang waktu idola cilik belum lahir ya belum tahu berarti. Taunya ada sih, gue sekarang nemuin orang-orang yang ada yang nggak tahu gitu kayak. Yes. Tapi tuh bagus dong, maksudnya jadi lo nggak terlalu terbayang-bayang sama. Tapi gue bangga kok. Iya. Jadi lulusan Icil. Iya, lo harus bangga itu, lo harus bangga itu. Gue bangga, gitu. iya. Jadi Rindu sedikit kita ngomongin Rindu. Lagunya tentang apa, Angel? Jadi Rindu tuh, gue kan memulai yang gue bilang tadi kan, kemarin tuh gue nggak pernah fokus sama nyanyi gue. Suatu hari akhirnya gue fokus. Terus tiba-tiba mulailah kan, gue kemarin tuh sempet remake lagu Cinta, terus kemarin ini, jadi Rindu ini tuh line up lagu kedua. Kalau belum mampir-mampir ke global sih, nggak promo baru kali ini. Habis ini ya nanti ya. Gue pokoknya tahun ini, gue tahun ini pokoknya gas. Nanti gue pakai datang terus ke global. Oke, siap ditunggu. Untuk promo lagu-lagu Oke. Ini kan di podcast nih Rindu nih. Nanti Rindu versi on air ya. Bisa, abis ini ayo berangkat. Iya, jadi lagu Rindu tuh akhirnya gue Cinta, terus kemarin gue sempet sama Mas Andi Rianto, terus Rindu ini tuh line up lagu yang kedua gitu, which is gue tuh ketemu sama songwriter namanya Clara Riva, lagunya udah banyak lah yang kita udah Clara sama Clara ya, udah. Sama Clara, terus gila itu, lu tau kan gue tuh udah nggak bergaul, ibaratnya gue udah nggak bergaul di dunia ini ya gitu, terus gue inget tuh gue lagi di bawah, tapi nggak di sini deh. Gue lagi di mana waktu itu, terus gue ketemuan sama dia, nggak kenal, cuman kayak gue dikenalin, gitu? Gue dikenalin sama Coach Melto, terus udah gitu dibilang kayak, lo ketemuan aja sama si Clara, dia bilang gitu. Yaudah, akhirnya gue ketemuan sama dia, jadi ketemuan tuh saling nggak kenal, tapi akhirnya gue nyambung sama Leo. Oke. Lo habis Agustus? Gue Agustus, 15 Agustus. 15. Oh, 2 hari lagi kemerdekaan Republik Indonesia. Apa iya, tadinya mau 17 kalian nih. Udah akhirnya gue ketemuan sama si Clara. Yaudah Clara gini, jadilah lagunya. Nah terus untuk Rindu ini? Untuk Rindu. Nah kan gue tadi sempat bahas ya, gue sempat bilang gue gak pernah se-invested ini sama nyanyi gitu. Karena gue sekarang mencoba untuk songwriting juga, coba untuk nulis. Jadi kayak gue berusaha apa yang gue nyanyiin tuh kayak rasanya emang datangnya dari dalam diri gue sendiri. Nah, initially tuh lagu awalnya memang sudah tentang kangen dengan seseorang. Tapi pada saat gue lagi meresapi lirik ini, gue mikir kangen tuh ternyata bukan cuman kangen sama pasangan lu doang loh, gitu. Tapi kangen tuh lu bisa kangen dengan ibu lu, bapak lu, bisa kangen sama adik lu, kakak lu, bisa kangen lo, bisa kangen kucing lo, bisa kangen era, bisa kangen objek, fase hidup, iya nggak sih? Anything kan gitu. Nah terus, tapi rasa yang paling kental yang gue dapetin saat lagi nulis lagu Rindu tuh, ya itu kayak kangennya gue sama bokap gue gitu. Jadi